wabarakatuh. Hai guys, annyeonghaseyo, apa kabar semua? Hari ini jumpa lagi dengan Bu Susan untuk belajar IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu ilmu sains dan bagaimana ilmuwan bekerja di laboratorium. Hari ini kita akan belajar bagaimana ilmuwan merancang sebuah percobaan. Materi ini masih dalam pokok bahasan bab 1, yaitu hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mengenal langkah-langkah dalam metode ilmiah. 2. Merumuskan tujuan dan hipotesis percobaan. 3. Mengidentifikasi variabel-variabel dalam percobaan. 4. Menuliskan prosedur percobaan. Yang kelima, dapat merancang sebuah percobaan. Kamu lihat dalam gambar ini, ada seorang detektif dan seorang ilmuwan. Apa persamaan dari kedua gambar ini? Iya, betul. Ilmuwan bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu cara atau suatu pendekatan dalam suatu ilmu. Nah, kita lihat langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Kedua, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Yang ketiga, membuat rancangan percobaan. 4. Melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan menyajikan data. Terakhir, membuat kesimpulan. Mari kita lihat langkah yang pertama, yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Pengamatan ini dilakukan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data. Selanjutnya, dari pengamatan tersebut, maka akan didapatkan suatu rumusan masalah yang harus diselesaikan dengan sebuah percobaan. Dalam melakukan pengamatan atau observasi ada dua jenis, yaitu 1. Pengamatan kualitatif, yang kedua pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif yaitu pengamatan yang menggunakan deskripsi atau kata-kata saja. Yang kedua, kita lihat pengamatan kuantitatif, yaitu pengamatan yang dinyatakan dengan angka-angka. Langkah yang kedua adalah membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Hipotesis merupakan perkiraan atau dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Hipotesis ini didukung dengan alasan dari segi sains dan ilmiah. Dalam membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel, dibutuhkan 3 macam variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas yaitu suatu faktor yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Yang kedua, variabel terikat yaitu gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan bisa diamati. Variabel kontrol yaitu variabel yang dibuat tetap sama selama percobaan. Langkah ketiga, membuat rancangan percobaan.
Dalam merancang percobaan, kita lihat ada tahapan merancang percobaannya. Yang pertama, tujuan percobaan. Kedua, hipotesis. Ketiga, variabel-variabel terkait. Yang keempat, alat dan bahan. Yang kelima, prosedur percobaan atau cara kerja. Dalam melakukan eksperimen atau percobaan, ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang dibuat sebelumnya. Dari eksperimen ini akan dihasilkan data yang dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan percobaan. Dalam mengumpulkan dan menyajikan data, hasil dari eksperimen ini disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pembaca. Dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan data yang dihasilkan dari percobaan. Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan percobaan yang dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan menyatakan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam merancang percobaan. Tahapannya adalah yang pertama, menentukan tujuan percobaan. Yang kedua, menuliskan hipotesis. Ketiga, mengidentifikasi variabel-variabel. 4, menulis alat dan bahan. Yang kelima, prosedur percobaan. Keenam adalah pelaporan hasil percobaan. Yang pertama, menentukan tujuan percobaan. Tujuan percobaan ditentukan setelah melakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan menggunakan panca indera. Dari pengamatan tersebut, muncul pertanyaan atau rumusan masalah yang akan diteliti atau disusun dalam bentuk pernyataan untuk diuji, yang disebut dengan tujuan percobaan. Misalnya, kamu mengamati di halaman rumah kamu ada beberapa tanaman sirih yang ditanam ibumu. Kamu mengamati perbedaan bahwa tanaman sirih yang merambat di batang pohon mangga, batang sulurnya lebih panjang-panjang daripada tanaman sirih yang merambat di tembok. Kenapa ya? Terlihat bahwa di bawah pohon mangga lebih rindang, sehingga tanaman sirih mendapatkan sedikit sinar matahari. Sedangkan tanaman sirih yang merambat pada tembok selalu terpapar sinar matahari setiap siang. Dari contoh tersebut didapatkan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh intensitas sinar matahari terhadap pertumbuhan sulur batang tanaman sirih. Kemudian kita dapat juga tujuan percobaannya, yaitu menyelidiki pengaruh intensitas sinar matahari terhadap tumbuhan sulur batang tanaman sirih. Yang kedua, menuliskan hipotesis. Dari contoh tersebut, kita bisa dapat hipotesisnya, yaitu semakin tinggi intensitas sinar matahari, maka akan menghambat pertumbuhan sulur batang tanaman sirih dan sebaliknya. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel-variabel. Nah, untuk mengidentifikasi variabel-variabel, kita bisa dapat tentukan dari tujuan percobaan. Tujuan percobaan sebelumnya adalah menyelidiki pengaruh intensitas sinar matahari terhadap pertumbuhan sulur batang tanaman sirih. Nah, di tujuan percobaan tercetak warna biru dan warna hijau. Nah, kita bisa dapat variabel bebasnya adalah tulisan yang berwarna biru, yaitu intensitas sinar matahari.
Variabel terikatnya adalah tulisan yang berwarna hijau, pertumbuhan sulur batang tanaman sirih. Variabel kontrolnya adalah tanah, air, udara, kelembaban udara, pupuk, dan lain-lain. Yang keempat, menuliskan alat dan bahan. Dalam menulis alat dan bahan, perlu dipersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam sebuah percobaan. Yang kelima adalah prosedur percobaan. Contoh prosedur percobaan atau cara kerja: pertama, menyiapkan alat dan bahan, kemudian memindahkan tumbuhan sirih yang sama ukurannya ke dalam masing-masing pot, menancapkan tongkat pada pot, melabeli pot dengan huruf A dan B, meletakkan pot A di bawah pohon mangga, pot B di tempat yang terkena sinar matahari, dan seterusnya. Yang keenam adalah pelaporan hasil percobaan. Terakhir, dilakukan pelaporan hasil percobaan dengan menyajikan data percobaan, serta menarik kesimpulan apakah hipotesis yang kamu buat diterima atau ditolak. Eksperimen atau percobaan dilaporkan secara lengkap, meliputi rancangan percobaan dan hasil percobaan. Dalam laporan hasil percobaan, terdapat tujuan percobaan, hipotesis, variabel, alat dan bahan, prosedur percobaan, pengumpulan dan pengolahan data hasil percobaan, kesimpulan. Berikutnya, untuk lebih memahami materi yang sudah diberikan, maka Ibu akan berikan latihan merancang percobaan. Nah, dalam suatu percobaan yang bertujuan untuk menyelidiki apakah banyaknya pupuk yang ditambahkan mempengaruhi pertumbuhan tanaman menjadi lebih besar, tentukanlah hipotesis dari percobaan ini, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrolnya, serta alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan dan cara kerjanya atau prosedur percobaannya. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga mudah dipahami, semoga mudah dipelajari. Untuk itu, Ibu ingatkan, tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti ini. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, tetap semangat, terus belajar dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.